Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang tuntunan puasa, dan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari kata az-zakah, ya, dan menurut Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya yang berjudul Pedoman Zakat dijelaskan bahwa zakat memiliki beberapa pengertian, ya. Di antaranya adalah nama, yang artinya kesuburan atau tumbuh seperti itu. Lalu toharoh, ya, yang artinya kesucian. Lalu barokah, yang artinya keberkahan, ya. Ini adalah az-zakah. Lalu fitrah itu berasal dari kata fitr, yang artinya berbuka puasa. Jadi kalau zakat fitrah digabung seperti itu menjadi zakat fitrah, maka pengertiannya kurang lebih adalah zakat yang diwajibkan karena muslim telah selesai menunaikan puasanya di bulan Ramadan, dan atau zakat yang wajib dikeluarkan oleh muslim setahun sekali pada saat menuju hari raya Idul Fitri. Nah, itu yang kira-kira menjadi pengertian zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini pengambilannya itu dalilnya adalah, yang pertama adalah dari surat Al-Baqarah ayat 110, dikatakan, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Juga ada di Quran surah At-Taubah ayat 103, dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini adalah dua dalil yang digunakan untuk mendasari ibadah zakat fitrah ini. Dan selain Al-Quran, ada juga dalil dari hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 25 dan hadis riwayat Muslim nomor 22. Dikatakan, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dalil dari hadis Nabi, ya. Seperti itu. Nah, tentang zakat fitrah ini, siapa yang wajib zakat? Nah, wajib zakat ini disebut dengan muzakki, ya, muzakki, orang yang wajib zakat. Ini syaratnya ada 4 ini, ya. Yang pertama adalah beragama Islam, ya. Yang wajib zakat itu muslim, ya. Kalau yang bukan muslim itu tidak disyariatkan, mereka beda urusan, seperti itu. Nah, lalu kemudian merdeka, ya, tentunya yang merdeka, karena kalau mereka tidak merdeka maka mereka tidak berdaya, dan Allah Maha mengetahui. Lalu kemudian dia lahir sebelum Idul Fitri, ya. Jadi kalau kita punya anak bayi lahir di bulan Ramadan dan belum Idul Fitri, belum 1 Syawal seperti itu, maka dia, anak itu, tetap wajib di zakat fitrahkan, seperti itu, ya. Jadi sudah jelas, ya, tentang ini. Lalu kemudian mempunyai harta yang lebih, ya. Mempunyai harta yang lebih. Kalau orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, susah memenuhi kebutuhan keluarganya, dan seperti itu, maka sesungguhnya Islam adalah agama yang sangat memudahkan bagi hambanya, seperti itu. Jadi ini, zakat ini adalah bagi mereka yang mempunyai harta lebih. Dan terkait dengan bayi tadi, karena bayi tadi itu berada dalam tanggungan orang tuanya, maka orang tuanya yang membayar jika mampu, seperti itu. Nah, jika ada wajib zakat, maka ada penerima zakat, ya. Penerima zakat. Penerima zakat ini
kita sebut dengan mustahik, ya. Kalau tadi wajib zakat disebut muzaki, penerima zakat disebut mustahik, maaf. Mustahik. Nah, yang pertama adalah fakir, ya. Fakir. Fakir ini siapa? Fakir ini adalah mereka yang tidak memiliki apapun, baik harta maupun kemampuan fisik, ya, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Nah, ini yang paling parah ini, fakir. Lalu kemudian miskin, ya. Miskin itu seperti apa? Miskin ialah mereka yang memiliki harta, namun harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Ya. Lalu kemudian amil, ya. Amil itu siapa? Amil adalah pihak yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah, ya. Amil berhak mendapatkan zakat juga, seperti itu. Lalu kemudian mu'allaf, ya. Mu'allaf ini siapa? Mereka yang telah berikrar, ya, dalam 2 kalimat syahadat atau masuk Islam, intinya itu, dan memerlukan bantuan sebagai upaya menguatkan keimanan dan syariatnya, seperti itu. Jadi kalau imannya masih lemah, baru saja masuk Muslim, maka dia adalah salah satu sebagai penerima zakat, seperti itu. Lalu kemudian kategori berikutnya adalah gharimin. Gharimin itu siapa? Itu adalah mereka yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Jadi kalau orang yang berhutang bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi hanya untuk semacam apa ya, bersenang-senang atau kemewahan, ya, hutangnya hutang mobil mewah gitu atau hutang rumah mewah, itu bukan termasuk gharimin. Hutang gharimin ini adalah hutang yang ya karena nggak bisa makan terus terpaksa harus mengutang makanan dan semacam itu yang disebut dengan gharimin. Mereka wajib menerima, mereka termasuk yang penerima zakat, ya. Mereka adalah penerima zakat yang termasuk yang diprioritaskan, seperti itu. Lalu kemudian kategori berikutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Yaitu adalah mereka yang sedang melakukan perjalanan namun kehabisan bekal. Adapun perjalanan tersebut tentunya adalah perjalanan yang diniatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Lalu kemudian kategori berikutnya adalah fi sabilillah. Fisabilillah itu maksudnya adalah mereka yang berjuang dakwah Islam, ya, dengan berbagai macam cara, ya. Termasuk di dalamnya adalah para ustadz, seperti itu, atau para pejuang yang lain, seperti itu. Nah, lalu kemudian adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak, ya. Jadi lawan kata dari kata merdeka. Ya, hamba sahaya ini adalah mereka yang belum merdeka, ya, namun ingin memerdekakan dirinya. Nah, seperti itu. Orang-orang yang semacam ini dia termasuk yang menerima zakat, seperti itu. Nah, lalu kemudian objek zakat. Kalau sudah ada wajib zakat, penerima zakat, maka sekarang kita membahas tentang objek zakat. Objek zakat ini ketentuannya adalah menurut Sahih Bukhari nomor 1503 atau Sahih Muslim nomor 984 ini. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum, ya. Ini, ya, perlu diketahui, ya, dalam mazhab Hanafi, ya, itu zakat fitrah ini bisa berbentuk uang, ya, berbentuk uang. Pendapat tersebut, ya, tidak melihat hadis ini hanya sebatas tekstual saja, tapi secara kontekstual dan harus dikondisikan sesuai maqasid syariah. Ya, esensi zakat fitrah adalah tercukupinya kebutuhan seluruh umat Islam, khususnya pada hari raya Idul Fitri. Nah, termasuk di dalamnya ulama Yusuf Qardawi, ya, Dr. Yusuf Qardawi juga membolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Hal ini didasarkan karena melihat sejarah bahwa pada zaman Nabi makanan banyak terdapat di lingkungan sekitar sehingga mudah mendapatkannya, ya, mudah mendapatkannya. Sedangkan perak dan emas masih menjadi barang yang sangat
berharga sehingga hanya sedikit orang yang memilikinya, seperti itu. Nah, maka itulah sebabnya kenapa beliau berpendapat bahwa baik menggunakan komoditas berupa beras ataupun uang, maka kedua-duanya sah, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia tentunya kita pakai beras ya, sedangkan kalau di mungkin Papua atau di tempat Indonesia Timur tentunya mereka bisa kadang-kadang memakai sagu gitu ya, karena mereka makanan pokok ya. Yang menjadi isi dari zakat fitrah ini adalah makanan pokok penduduk setempat ya, seperti itu. Nah, beratnya adalah kalau beras konsumsi ya di lingkungan kita di Indonesia secara umum ini, maka beratnya adalah kira-kira ada yang berpendapat 2,5 kg atau 3,5 liter, atau ada yang berpendapat 2,8 kg, atau kadang-kadang dibulatkan menjadi 3 kg, seperti itu. Nah, intinya itu, atau uang yang setara dengan itu. Tapi biasanya ketika kita menyerahkan uang ke masjid atau amil zakat, maka mereka kemudian akan membelikannya beras, lalu kemudian mereka, para amil zakat itu akan menyampaikannya kepada para mustahik ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan tentang zakat ini? Apakah kita harus membayarkannya sendiri ya? Kita cari siapa yang berhak lalu kemudian kita berikan sendiri, ataukah harus lewat amil zakat ya? Ya, sudah dijelaskan bahwa amil adalah pihak yang menerima dan menyalurkan zakat ya. Setiap orang muslim hendaknya menunaikan zakat, sebaiknya ya ia menemui amil saja untuk menyalurkan zakat yang kemudian akan disalurkan kembali oleh amil kepada mustahik yang memang berhak untuk mendapatkannya. Jikalau zakat yang diberikan ke amil akan diberikan kepada mustahik, apakah boleh ya zakat diserahkan langsung kepada mustahik tanpa melalui amil ya? Kalau kita merujuk pada At-Taubah ayat 60, terdapat kalimat ambillah zakat. Nah, ini menegaskan bahwa perlu adanya amil ya, seseorang yang bertugas untuk mengambil zakat. Ya, di dalam sejarah juga dijelaskan bahwa pelaksanaan zakat pada masa Rasulullah Muhammad SAW selalu menggunakan perantara amil. Ya, jadi pemberian zakat melalui amil dilakukan agar zakat yang diberikan dapat tersalurkan secara profesional dan tepat sasaran. Jadi tersenter gitu, terus langsung diberikan ke daerah yang bersangkutan. Nah, dikhawatirkan apabila zakat secara langsung itu dilakukan, maka penyerahan zakat mungkin belum tentu tepat sasaran, seperti itu. Nah, pemberian zakat secara langsung diperbolehkan apabila di lingkungan tersebut tidak ada amil atau amilnya tidak memadai. Nah, meskipun begitu ya, berzakat sudah dimudahkan dengan hadirnya teknologi ya. Jadi saat ini seseorang tidak perlu repot-repot datang ke masjid untuk menyerahkan dana zakat ke amil masjid, seperti itu. Mungkin bisa lewat gadget atau gawainya seperti itu, bisa lalu kemudian membayar zakat, seperti itu, transfer online atau apa seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, intinya adalah utamakan ambil zakat dulu, tapi jika ambil zakat belum ada, maka kita bisa sendiri. Saya rasa cukup sekian ya tentang zakat fitrah ini. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.